menjelaskan tentang buku Minami Nihongo bab 1 bab 2. Oke, untuk bab 1 kita akan bertemu dengan 3 partikel dasar, yaitu partikel wa, mo, dan no. Untuk partikel wa yaitu menunjukkan tentang subjeknya. Contohnya, watashi wa gakusei desu. Saya adalah seorang murid. Kemudian kita akan belajar kalimat negatifnya, yaitu watashi wa gakusei ja arimasen. Saya bukanlah seorang murid. Oke, kemudian untuk kalimatannya kita tinggal bubuhkan kata ka. Contohnya, anata wa gakusei desu ka. Kamu adalah seorang murid. Oke. Kemudian ada partikel mo. Partikel mo di sini diartikan dengan juga. Contohnya, watashi wa gakusei desu. Yamada-san mo gakusei desu. Jadi saya adalah seorang murid, Yamada juga adalah seorang murid. Kemudian untuk partikel no di sini adalah penggabungan dari dua kata benda. Kata benda satu menerangkan kata benda dua. Contohnya adalah Yamada-san wa Nihongo no sensei desu. Yamada adalah guru bahasa Jepang. Nah, kata benda yang pertama adalah bahasa Jepang, yang kedua adalah guru. Oke, untuk bab 2 kita akan belajar kata tunjuk. Ada kore sore are, kemudian kono sono ano. Bedanya apa? Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, untuk kore sendiri adalah dekat dengan pembicara. Untuk sore atau sono dia dekat dengan lawan bicara, dan are ano dia ada jauh letak posisinya ya dari pembicara dan lawan bicara. Oke, untuk contohnya, kore wa Nihongo no jisho desu. Ini adalah kamus bahasa Jepang. Kemudian sore wa nan desu ka? Itu apa? Oke. Kemudian ini yang jauh, yaitu are wa Yamada-san no jitansha desu ka? Apakah itu sepeda punya Yamada? Oke. Nah, untuk kono sono ano, dia bedanya ada di kata benda harus setelah partikel ini. Contohnya, kono hon wa watashi no desu. Ini buku milik saya. Kemudian sono hon wa watashi no ja arimasen. Itu bukan buku saya. Nah, kalau yang jauh, misalnya ano jitensha wa Yamada-san no desu ka? Itu sepeda milik Yamada bukan ya? Begitu. Oke, kemudian ada kalimat ka seperti di bab 1 dia itu pertanyaan, namun di sini kita bertemu ka-nya 2. Jadi pilihan atau kalau dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kore wa enpitsu desu ka? Pulpen desu ka? Jadi itu pulpen atau pensil ya, kayak gitu. Jadi ada atau itu pilihan kata bendanya ada 2. Kemudian untuk partikel terakhir ada no. No sebelumnya itu penggabungan 2 kata, kalau sekarang yaitu sebagai pengganti kata benda. Contohnya, are wa dare no jitansha desu ka? Yamada-san no desu. Jadi kita gak sebutkan kata bendanya lagi karena udah tahu itu kepemilikan punya Yamada. Oke, sekian. Halo semuanya, jadi di bab 3 ini kita akan belajar tentang tempat dan lokasi. Di sini ada koko, soko, asoko, yang artinya di sini, di situ, dan di sana. Nah, kalau kochira, sochira, dan achira ini itu bentuk sopannya dari koko, soko, dan juga asoko. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu kata benda digabung dengan wa, terus habis itu digabung lagi dengan koko, soko, asoko, ataupun kochira, sochira, dan achira, lalu ditutup dengan des. Nah, di sini kita ada contoh kalimatnya kayak koko wa kaisha desu. Di sini adalah kantor. Nah, asoko wa ginko desu. Di sana adalah bank. Kurang lebih kayak gitu. Bisa juga dipakai dengan kochira kayak kochira wa kaisha desu. Nah, itu lebih sopannya dari koko ya guys. Lanjut ke doko dochira. Di sini ada doko yang artinya di mana, dan juga dochira. Dochira itu artinya bisa di mana, arah mana, atau siapa. Nah, itu juga bentuk sopan dari doko. Nah, di sini ada contohnya, yaitu nani nani wa doko desu ka? Nah, itu artinya di mana gitu. Misal kayak toire wa doko desu ka?
di mana toiletnya gitu. Nah, di sini juga rumusnya sama kayak kata benda digabung dengan wa, terus juga ditambah doko ataupun dochira desu ka. Ini untuk menanyakan tempat di mana. Nah, kalau untuk yang dochiranya itu sama kayak tadi, nani nani wa dochira desu ka. Itu artinya di mana, cuman lebih sopan aja. Nah, ini juga ada contohnya kayak elevator wa dochira desu ka. Nah, itu artinya liftnya di mana? Nah, di mana liftnya gitu. Nah, kalau untuk menanyakan lantai, kita nggak pakai tempat yang berada di lantai berapa, itu kita nggak pakai dochira doko, tapi kita langsung aja pakai lantai itu artinya bahasa Jepangnya nangai. Nah, di sini ada contoh kalimatnya yaitu nani nani wa nangai desu ka, artinya tempatnya ada di lantai berapa gitu. Ini ada contohnya, restoran wa nangai desu ka. Restoran wa nangai desu ka, itu restoran ada di lantai berapa. Nah, itu kita bisa langsung aja jawab kayak nikai desu gitu, kayak ada di lantai 2. Nah, kalau untuk menanyakan asalnya dari mana, itu kita pakainya dochira. Kayak misal kamu asalnya dari negara mana gitu, kita pakainya oku ni wa dochira desu ka, kayak gitu. Nah, lanjut, di sini ada partikel no. Ini no itu menunjukkan kepemilikan atau hubungan antara dua kata benda. Jadi itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kayak kata benda kedua dari kata benda satu, atau kata benda satu punya kata benda dua. Kayak di sini ada contohnya yang di bawah situ. Nihon no kaisha desu, artinya perusahaan Jepang, bukan Jepang perusahaan, tapi perusahaan dari Jepang. Nah, di sini ada contoh soalnya kayak IMC no shain desu ka? Itu artinya apakah Anda pegawainya IMC? Berarti itu kan menunjukkan IMC no shain, kayak kamu nih pegawainya IMC. Nah, jawabannya hai IMC no shain desu. Nah, untuk soal yang kedua di sini juga sama kayak kore wa dare no hon desu ka? Kayak ini bukunya siapa? Kore wa dare no hon desu ka? Nah, jawabannya itu sore wa watashi no hon desu. Kalian bisa nambahin kayak setelah watashinya itu langsung aja tambahin no dan juga bendanya. Kayak ya itu buku saya. Kayak gitu kurang lebih. Nah, kalau untuk tempat dan lokasi segini aja. Sisanya bisa lanjut ke bab keempat. Oke guys, di bab 4, materi yang pertama ini adalah cara untuk menerangkan waktu. Nah, cara untuk menerangkan waktu untuk jam kita menggunakan ji, dan untuk menit kita menggunakan fung atau pung, tergantung angka di depannya. Kalau angka di depannya 2579, dia menggunakan fung. Tapi kalau angka yang di depan itu 1, 3, 4, 6, 8, 10 itu menggunakan pung. Dan untuk angka 1, 6, 8, dan 10 itu menggunakan sekecil atau penekanan seperti ipung, ropung, hapung, dan jupung. Nah, untuk contoh di sini jam 9.15, jam 9. 9 itu kan Q, tapi untuk di jam dia dibacanya ku. Jadi kuji untuk menit 15-nya jadi ju go fung. Ingat, kalau 5 itu cara bacanya fung. Oke, selanjutnya ini contohnya jam 3 lewat 6 menit. Nah, 3 itu sang. Jam ji, jadi sang ji. Untuk menit 6-nya ropung, karena dia 6, jadi ada penekanan sekecilnya. Lanjut, di sini ada materi perubahan kata kerja bentuk lampau. Nah, gimana sih cara bedainnya? Untuk yang lampau sendiri itu kita mengubah semuanya dari maske ke mashita. Jadi, misal kata kerja bangun bahasa Jepang itu okimas. Tapi kalau sudah bangun jadinya
okimashita, lampau. Untuk yang negatif sendiri, yang tadinya okimasen diubah menjadi okimasen deshita. Gitu. Sebagai contoh di sini, besok saya berangkat jam 6. Besok itu ashita. Ashita rokuji ni okimasu. Dia tidak lampau karena baru akan besok. Yang kedua itu kemarin saya bangun jam 6. Kemarin itu kino. Kino rokuji ni okimashita karena sudah lampau, sudah dilakukan di kemarin. Dan yang ketiga ini kemarin tidak belajar. Kino benkyou shimasen deshita karena dia negatif dan sudah terjadi. Jadi negatif lampau. Okimasen deshita. Yang selanjutnya yaitu kata benda waktu, ni kata kerja. Nah, ni di sini digunakan karena ada keterangan waktu. Untuk menerangkan waktu ini dibubuhkan partikel ni. Atau bisa simpelnya ni ini diartikannya itu pada atau pukul. Sebagai contoh di sini bangun pada jam 6. Rokuji ni okimasu. Selanjutnya itu ada pola kalimat kata benda 1 kara, kata benda 2 made. Terus kata kerja atau langsung des boleh. Kara atau made ini bisa diartikan sebagai sampai, dari sampai gitu. Kara itu dari, sampai itu made. Sebagai contoh kalimat di sini yaitu belajar dari Senin sampai Jumat. Senin itu kan getsuyobi, Jumat itu kinyobi. Nah, jadi kalau dikasih pola kalimatnya benkyou wa getsuyobi kara kinyobi made des. Jangan lupa ditutup des agar sedikit sopan. Oke, selanjutnya kata benda to, kata benda 2. To di sini digunakan untuk menyambung dua kata benda atau membandingkan dua kata benda secara yang setara, atau simpelnya itu artinya itu dan. Kayak contoh kalimat di sini yaitu libur hari Sabtu dan Minggu. Libur itu kan yasumi. Jadi yasumi wa doyobi to nichiyobi des. Dan untuk kalimat yang kedua ini belajar pagi dan malam. Benkyou wa asa to yoru des. To di sini itu harus yang setara ya teman-teman, nggak boleh yang bertentangan. Misal antara hari dan hewan itu nggak bisa, orang dan hari itu nggak bisa. Lanjut untuk materi yang terakhir di bab 4 ini tuh ada nani-nani ne. Kata bantu ne ini dibubuhkan di akhir kalimat ketika digunakan mengharapkan persetujuan lawan bicara atau menegaskan atau menekankan. Contoh kalimat di sini itu libur hari Minggu ya. Oke, berarti bahasa Jepangnya itu yasumi wa nichiyobi desu ne. Dia kayak menekankan lawan bicara bahwa kalau hari libur tuh beneran hari Minggu gitu. Oke, untuk di bab 5 materi yang pertama yaitu kata benda ikimas, kimas atau kimas. Nah, partikel he di sini itu cara bacanya bukan he ya teman-teman, tapi kalau dia jadi partikel. Tapi kalau dia jadi sebuah di suatu kata benda itu dia tetap dibaca he. Nah, untuk kata kerja ikimas, kimas dan kaerimas dia menggunakan partikel karena menunjukkan arah pindah. Contohnya kalimat di sini. Pergi ke Bandung, berarti Bandung ikimas. Terus untuk yang datang ke Jepang, Nihon kimas. Dan yang untuk yang kaerimas, pulang ke rumah, Uchie kaerimas. Nah, simpelnya sih he ini diartikan sebagai ke ya kalau di bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk partikel mo. Nah, di sini mo itu diartikan kalimat negatif. Dia harus selalu diikuti oleh kalimat negatif karena guna mo ini itu untuk menyangkal 100% apa yang ditanyakan oleh lawan bicara. Seperti
doko mo ikimaseng, dia tidak pergi kemana-mana. Terus nani mo taribemaseng, tidak makan apa-apa. Terus daremo kimaseng desta, tidak datang dengan siapa-siapa. Jadi mo di sini tuh untuk menyangkal secara total ya atas pertanyaan dari lawan bicara. Lanjut, di sini ada kata benda de. Ini tuh atau kendaraan, untuk kendaraan. Jadi kalau untuk kendaraan itu menggunakan partikel d. D di sini tuh simpelnya bisa diartikan sebagai dengan atau ya dengan alat apa gitu. Jadi kita pergi ke suatu lokasi dengan apa kendaraan. Contohnya di sini seperti pergi dengan sepeda. Sepeda itu kan jitensha. Jadi kalau dikalimatin jitensha de ikimasu. Untuk kalimat selanjutnya yaitu pulang dengan taksi. Berarti takushi de kaerimasu. Selanjutnya ada kata benda. Kata benda di sini tuh yang dimaksud orang atau hewan ya. To kabe kata kerja. Untuk to di sini tuh digunakan sebagai dan, dengan atau bersama. Jadi ketika kalian melakukan suatu aktivitas atau apa bersama orang lain atau hewan, itu menggunakan partikel to. Untuk contoh di sini pergi ke Bandung bersama keluarga. Nah, di sini kan ada bersama keluarganya. Nah, sebelum keluarga itu kan ada bersama. Bersama itu dalam bahasa Jepang itu bisa to. Jadi kalimatnya itu kazoku to Bandung ikimasu. Jadi pergi ke Bandung bersama keluarga. Oke, selanjutnya di sini ada partikel. Bukan partikel sih ini sebutnya. Ini kata tanya. Kata tanya itsu. Itsu itu artinya kapan. Nah, biasanya kan kalian kalau nanya itu pakai nan kan. Nanji, nanyobi, nanichi. Sebenarnya bisa pakai itu juga. Cuman itsu ini artinya kapan. Lebih ditanyakan secara lingkupnya lah. Tidak secara spesifik kan. Kalau nanji kan spesifik jam berapa gitu. Kalau itsu mungkin tergantung jawabannya, bisa bulan, bisa hari, bisa jam gitu. Nah, untuk pola kalimatnya tersendiri nih, itsu ditaruh di depan, tidak bisa ditaruh di tengah, di belakang gitu. Jadi contoh kalimatnya itu itsu nihon kimasu ka. Jangan lupa kalau kalimat tanya dipakai ka di akhir kalimat gitu. Terus contoh kalimat selanjutnya yaitu kapan datang ke sini. Sini itu kan koko, seperti bab 3 itu kan koko. Kokoe itsu kokoe kimasu ka. Oke, selanjutnya di sini ada nani yo. Nah, partikel yo ini dibubuhkan pada akhir kalimat dan digunakan untuk memberitahukan suatu hal yang belum diketahui oleh lawan bicara. Sebagai contoh di sini, misal si Riri itu nggak tahu kalau es krim ini enak, tapi kita mau ngasih tahu. Jadi kalimatnya itu Riri-san, kono ice creamu wa oishi desu yo gitu. Jadi dia ngasih tahu kalau es krim ini enak loh. Selanjutnya di sini ada kata so desne. So desne ini digunakan jika menyetujui atau satu pendapat dengan hal yang dikatakan oleh lawan bicara. Ini beda sama so deska yang kita pelajari di bab 2. So deska itu adalah ketika lawan bicara, ketika kita tidak tahu informasi yang diberikan sebelumnya. Kalau so desne ini adalah kita sependapat dengan lawan bicara kita. Nah, contohnya kayak besok hari Minggu ya, kan orang lain bicara seperti itu. Ashita wa nichiyobi desu ne. Nah, kita tinggal jawab so desu ne gitu aja juga nggak apa-apa. Oke, itu aja materi dari kelompok kita dari bab 1 sampai bab 5. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.